Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Ya. Doa mulai. Baik, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua ya, sehat semua ya? Ya, oke. Hari ini ada yang tidak masuk? Lengkap semua ya, alhamdulillah berarti sehat semua ya. Baik, hari ini ya kita akan belajar mengenai yang namanya morfologi, anatomi dan juga fisiologis ikan bersirip ya. Oke. Sampean semuanya sudah pernah lihat macam-macam ikan kan? Siapa yang pernah pergi ke pasar? Siapa yang pernah pergi ke pasar? Antar ibunya belanja, mungkin yang perempuan, yang laki-laki. Nah, banyak ya. Sampean kalau ke pasar, kira-kira lihat ikannya hanya ada satu jenis atau macam-macam? Macam-macam ya. Bentuknya kira-kira gimana? Apakah sama atau berbeda-beda? Berbeda-beda. Kira-kira nih, ada ikan nila misal di pasar sama ikan bandeng. Kira-kira nila sama bandeng yang memperlihatkan perbedaannya apa, Cah? Bentuknya. Bentuk apa dulu? Bentuk ekor, kata Dodon, betul. Terus bentuk kepala, bentuk tubuh, ya bentuk sirip, warna ikannya kan. Nah, itu yang namanya morfologi. Nanti kita akan belajar lebih lanjut, lebih detail lagi mengenai morfologi. Terus kemudian kira-kira nih, ikan bisa berenang, ikan bisa bernapas, ikan bisa bereproduksi, kira-kira punya organ yang membantu mekanisme itu enggak kira-kira? Punya ya. Kira-kira kalau misalkan nih ikan berenang, kira-kira yang bantu organ apa, Cah? Apa? Sirip. Ya, betul, sirip. Itu yang luarnya. Terus kalau yang dalamnya kira-kira yang bisa membantu ikan mengapung? Gelembung. Gelembung renang ya, bukan gelembung air ya. Gelembung renang, betul, dia membantu ikan untuk naik, ya kan. Terus kira-kira nih, ya kan, ikan bernapas pakai apa, Cah? Insang. Insang itu ada di dalam atau di luar kira-kira? Di dalam ya. Lah itu nanti kita akan belajar mengenai anatominya, ya. Terus nanti kita juga akan lihat bagaimana sistem pencernaannya setelah kita melakukan pembedahan. Begitu ya. Nah, kira-kira sudah siapkah pembelajaran hari ini? Siap ya, nanti kita akan mengamati lebih detailnya lagi ya dengan praktek hari ini pengamatannya. Sudah membawa semua ikannya? Sudah ya, kelompok 1 mana? Angkat tangan ya. Ikannya apa? Mujair. Kelompok 2? Kelompok 2 ikannya? Gurame. Kelompok 3 ikannya? Nila. Kelompok 4 ikannya? Patin. Kelompok 5? Lele. Kelompok 6? Bandeng. Ya, berarti sudah bagus ini ya, macam-macam semuanya sudah bawa. Terus kemudian alatnya sudah lengkap semua ya. Oke. Nah, untuk biar kita lebih semangat lagi pengamatannya, kita mau ice breaking dulu ya, biar menumbuhkan rasa semangatnya sampean. Silakan berdiri dulu. Ya, silakan mencari pasangannya dua-dua. Bawa bolpen 1. Silakan bawa bolpennya 1. Ya. 1. Iya, disuruh lipat. Oke, sudah bawa bolpennya 1. Ya. Ya, boleh spidol boleh. Sudah? Coba bolpennya diangkat dulu. Nah, sudah diangkat semuanya. Sudah berpasang-pasangan ya, dua-dua. Oke, dengarkan. Nanti kita akan main. Dengarkan, kita akan main menangkap polpen, ya kan, dengan pasangannya. Silakan sweet dulu. Sweet dulu. Sudah, yang menang nanti yang membawa bolpennya. Yang kalah nanti yang nangkap bolpennya. Paham ya? Dengarkan perhatiannya ke saya dulu. Ya, boleh ke saya dulu. Cara mainnya adalah, ya kan? Nanti kalau saya bilang sakit, pegang perut.
kalau saya bilang sikut, pegang sikut. Nanti kalau saya bilang sikat, langsung tangkap bolpen temennya. Paham ya? Bisa dimengerti kira-kira? Bisa ya? Saya ulangi lagi. Harus memperagakan. Kalau saya bilang sakit, pegang perut, ya kan? Seolah-olah sakit. Kalau saya bilang sikut, pegang sikutnya. Kalau saya bilang sikat, langsung tangkap bolpen temennya. Ya, bolpen temennya harus siap untuk simpan. Seperti itu. Bisa? Oke. Ya. Bisa kita mulai ya. Nanti kita gantian sama temannya. Oke? Baik. Ya. Bersiap. Mulai. Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Siapa yang kena tangkap bolpennya? Siapa yang kena tangkap bolpennya? Ada? Milda, satu anak. Oke, kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi dengan instruksi yang lebih cepat. Oke, bersiap. Coba dengarkan dulu ya. Ya, ya. Sudah ya. Oke, sudah. Terima kasih. Silakan duduk kembali ya. Nah. Oke, sudah. Bagaimana? Sudah ceria ya hatinya ya? Nah, udah siap ya? Nah, saya kira sudah bisa untuk melanjutkan pengamatan ya. Hari ini saya akan membagikan LKPD ya kan. Nanti tiap kelompok silakan dicermati ya langkah-langkah dalam pengamatan morfologi, anatomi dan juga fisiologis ikan masing-masing ya. Nanti silakan setiap kelompok harus berbagi tugas. Ada yang membantu mengamati, ada yang mencatat nanti hasilnya, ya. Nanti pada akhirnya juga akan ada presentasi, ya, tiap kelompok perwakilan. Nanti yang lainnya bisa membantu dalam mencari jawabannya kalau ada yang bertanya, seperti itu. Paham ya, Cah ya? Nanti silakan saya bagikan dulu, terus dipahami dulu, ya. Nanti kalau tidak paham silakan bertanya. Kelompok 4, kelompok berapa ini? 1, kelompok 3, kemudian kelompok 5, kelompok 2. Nah, ini dia. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah sampai semua harus bisa mengaitkan morfologi, anatomi dan juga fisiologis pada ikan bersirip. Ya, melalui pengamatan hari ini, sampean itu harus bisa mengaitkan kira-kira morfologi, anatomi dan juga fisiologis ikan bersirip itu bagaimana. Paham ya? Nah, silakan dibaca dulu langkah-langkahnya. Mungkin yang lainnya bisa membaca file yang saya kirimkan juga boleh, biar sama-sama memahami ya. Filenya boleh dibaca dulu. Sama lihat di situ sudah ada langkah-langkahnya, ya, langkah-langkah untuk pengamatan morfologi, kemudian langkah-langkah anatomi dan langkah-langkah fisiologi. Sudah terlihat semua? Ya. Kemudian ada fisiologis. Nah, nanti untuk yang sistem fisiologis kita fokusnya di sistem pencernaan, Cah. Oke. Lah, nanti silakan diambil bagian lambung dan ususnya, kemudian kita ukur kira-kira nanti ikannya itu termasuk ikan herbivora atau ikan karnivora. Ya, sudah, silakan diamati morfologinya, kemudian lanjut di anatomi dan fisiologis. Ada yang bagian mencatat ya, Cah ya? Kira-kira bentuknya bagaimana, mulutnya bagaimana? Langsung aja. Sudah matikan ikannya ya? Diamati dulu kira-kira dia bentuk ekornya bagaimana. Iya, ada dokumentasi. Di situ kan ada kan
ada yang bagian dokumentasi. Mana langkah-langkahnya ada yang membaca langkah-langkahnya ya, biar dibantu. Ada yang bagian dokumentasi nanti. Bagaimana bisa? Mbak, morfologi dulu Cahayu. Kira-kira ini ekornya bentuknya apa? Berat gitu loh untuk. Jangan lupa untuk didokumentasikan ya. Nah, morfologinya didokumentasikan dulu. Kira-kira ikannya punya apa aja. Sudah selesai pengamatan morfologinya? Yakin? Ya, sudah dapat hasilnya belum? Ya, belum. Nah, kalau belum silakan diamati dulu morfologi, baru nanti anatominya. Iya. Ini ikannya sudah mati kemarin atau yang ini? Baru pagi tadi. Oh iya. Sudah dapat belum hasilnya, Mbak? Ada yang mencatat hasilnya ya? Semua bagi tugas. Sudah, yakin sudah semua? Dia punya apa kalau ikan gurami itu? Ciri-ciri khasnya gurami punya apa? Kalau lele kan punya sungut. Kalau ikan gurami punya? Ya, itu punya barbel dia. Ya, punya sungut bawah atau barbel. Ya, ciri khusus. Ciri khusus. Dia punya linea lateralis sudah di situ. Coba dilihat gambarnya, morfologi. Linea lateralis, gambarnya. Dalam? Barbel atau sungut bawah. Sungut bawah. Linea lateralis itu yang ini loh ya, Dok. Nah, ini dia. Dia punya nggak garis di situ? Barbel. Iya, nah, iya betul nggak apa-apa. Iya betul. Itu namanya linea lateralis ya. Linea lateralis. Yang itu loh, garis itu loh, Dok. Ini loh. Nah, itu kan miring. Nah, susah itu. Oh, dua-duanya miring ya. Mungkin tertukar sama temannya. Apa pinjam guntingnya ada? Oh, dipakai. Oh, iya. Kelihatan? Iya, lanjutkan. Bisa? Dapat? Gelembung renang. Gelembung air, gelembung renang. Dapat ya gelembung renangnya? Itu apa kira-kira? Bisa dilihat di gambarnya ya. Nah, ini ada pedomannya nih. Nah, insangnya dapat nggak insang? Itu apa itu? Pakai ini, pakai pinsetnya, capitnya itu. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Mana yang jantung, mana yang lambungnya dapat nggak? Nggak boleh. Lambungnya dapat. Sini lah, di sini harga. Nah. Ini tuh coba lihat. Masa pecah Bu? Ini sepertinya ususnya ya warnanya hitam. Karena ikan patin juga suka di bawah. Loh, ini masih ada nih. Ini jantung sepertinya. Ini jantungnya. Ini ususnya panjang sekali. Ini lambungnya ini ya. Ini diambil pakai gunting. Nah, dipisahkan. Ini kayaknya gelembung. Ini lemak ini loh. Oh, lemak. Iya. Gelembung renangnya mungkin dicoba. Ini jantung ya. Dibuka dulu kan? Boleh. Ambil dulu. Ini sudah difoto? Sudah. Nah, hati-hati loh. Insangnya di sini ya. Insangnya di mana? Oh, ini loh insangnya. Insang yang ikan segar itu lebih merah dibanding ikan yang tidak segar. Iya. Dapat ususnya dan lambungnya kira-kira berapa senti? Berapa senti kira-kira?
Otaknya, dapatkah otaknya? Ya, ini mau otak. Anatomi sudah dicatat hasilnya, anatominya ada apa aja tadi? Gelembung renang dapat, insang. Dari ini kayaknya otak. Ini ya putih-putih. Sudah ya? Setelah selesai pengamatan, silakan dirapikan dulu, kemudian disiapkan hasil pengamatannya untuk kita presentasikan, ya. Ini Bu. Oke, kelompok berapa yang sudah siap maju? Aja first time toh. Kelompok berapa? Aja first time. Nyalain Kelompok- Bu, jangan first time. Kelompok 4 sepertinya udah siap ya. Belum, jangan first Gak apa, time. nanti kita bantu ya, sama-sama Ini, Bu. belajar. Silakan kelompok 4 dulu, maju. Nanti boleh, kalau ada pertanyaan silakan diajukan. Nah, bisa kita mulai? Bisa kita mulai ya? Silakan agak bergeser ke sana. Nah, oke, kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil pengamatan ikan patin. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya dan rekan-rekan saya. Yang pertama disampaikan oleh Eka dan Reni. Satu akan disampaikan morfologi ikan patin. Ya, ikan patin. Morfologi ikan patin. 1. Bentuk badan. Bentuk badan ikan patin fusiform. 2. Bentuk mulut ikan patin adalah subterminal. 3. Bentuk ekor. Bentuk ekornya bercagak, sisiknya tidak mempunyai sisik, warna tubuh hitam kesilveran. Warna siripnya merah, memiliki garis lateral sebagai sensorik lingkungan. Sirip anus menjaga stabilitas dan menjaga posisi tubuh agar tidak berguling saat berenang. Sirip perut menjaga keseimbangan, stabilitas, dan kontrol arah. Sirip dada untuk mengendalikan gerakan arah. Sirip punggung menjaga stabilitas dan keseimbangan tubuh saat berenang. Anatomi ikan patin. 1. Insang, menyaring oksigen dari air dan melepaskan karbon dioksida. 2. Jantung, memompa darah ke seluruh tubuh. 3. Hati, memproses nutrisi, membuang racun, dan membantu pencernaan. 4. Ginjal, menyaring limbah dari darah dan membuangnya dari tubuh. 5. Usus untuk menyerap nutrisi. 6. Lambung untuk mencerna makanan. 7. Gelembung renang untuk mengatur daya apung. 8. Otak untuk memproses informasi sensorik. Ikan patin ya. Sistem fisiologi ikan patin. Sistem pencernaan patin. Dari pengamatan pengukuran usus ikan patin, didapatkan panjang usus ikan patin yaitu 51 cm dan diidentifikasi sebagai ikan omnivora. Sistem pencernaan dimulai dari makanan masuk ke mulut, lalu dilanjutkan ke esofagus, lalu dicerna oleh lambung, dan diserap oleh usus, dan dikeluarkan melalui anus. Kesimpulan dari mempelajari morfologi, anatomi, dan sistem fisiologi ikan bersirip, kita dapat paham tentang struktur tubuh luar, organ dalam, dan bagaimana mereka berfungsi untuk kelangsungan hidup ikan. Apakah ada pertanyaan? Akan bertanya, ada yang bertanya kira-kira? Oh ini, kelompok berapa yang bertanya? Kelompok 6. Nanti kelompok ini boleh ya bertanya lagi ya. Kalau ada pertanyaan silakan dicatat dulu, nanti disampaikan. Silakan yang kelompok 6 dulu yang sudah ada pertanyaan. Saya Rizky Yunetuni dari kelompok 6 ingin bertanya. Sebutkan ciri khas morfologi ikan patin yang membedakannya dengan ikan lain. Nah, itu dia. Ciri khasnya ikan patin ya, berarti. Kira-kira apa dari hasil pengamatan tadi? Ciri khasnya. Nah, temannya yang lain, yang kelompoknya boleh dibantu. Maaf, untuk kelompok berapa tadi? 6. 6 izin menjawab. Mungkin yang membedakan dari sisiknya dan bentuk mulut dari ikan patin. Bentuk mulut ikan patin yaitu subterminal Terminal. dan sisiknya tidak mempunyai sisi. Lebih ke ciri khasnya mengkilap. Mengkilap. Tidak mempunyai sisi sama sekali. Warnanya Mungkin bagaimana jawabannya? Apakah sudah jawabannya? cukup jelas atau mau bertanya lagi?
Ya, mungkin kelompoknya mau bantu jawab. Bagaimana Aura dan kawan-kawan? Saya ingin menjawab. Iya. Tubuh memanjang tanpa sisi, berwarna putih, perak dengan ujung berubah, memiliki kepala kecil dan mulut yang dilengkapi dua tetes sebagai indera peraba. Dia punya ciri pendek sebagai indera sensorik ya, indera peraba. Terus kemudian warnanya yang lebih terlihat mengkilap, warnanya hitam silver tadi sepertinya ya. Seperti itu. Nah, itu ciri khasnya ikan patin. Bagaimana Rizky kira-kira? Sudah cukup jelas ya? Sekian dari kelompok 4. Kami Kelompok Sek- berapa? 4 sekian ya? dari kelompok 4. Maaf kalau ada salah kata. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Baik ya, sudah bagus. Tadi jawabannya juga sudah detail juga untuk yang bagian morfologi, anatomi, dan juga sistem fisiologisnya. Tadi tahu ya yang dijelaskan tadi ya, sistem fisiologisnya untuk sistem pencernaan juga sudah detail untuk kelompok 4, bagus sekali. Satu lagi yang maju, kelompok 1 ya. Kelompok 1 mau maju, kita beri aplaus dulu biar lebih semangat ya. Ayo, kelompok 1. Ayo Mas, boleh jawab Pak, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini Satu akan mempresentasikan hasil pengamatan morfologi, anatomi, fisiologi. ikannya. Ikannya mujair. Morfologi ikan mujair, sirip dada berfungsi untuk menggerakkan maju ke samping dan mengontrol gerakan naik turun. Silakan ada pertanyaan. Silakan ada pertanyaan apa tidak? Nah, ada pertanyaan atau tidak? Nah, udah siap ya. Dari kelompok? Iya. Nih, boleh dibantu teman-temannya ya. Kelompok 5 silakan yang mau bertanya. Bagaimana apa manfaat mempelajari morfologi dan anatomi pada ikan mujair? Ikan mujair. Manfaatnya Le, kira-kira mempelajari anatomi, morfologi tadi apa? Yang seperti kemarin kan sudah kita bahas ya, kurang lebih kita ulik juga. Gak apa, mencoba kita kan belajar bersama ya di sini ya, enggak apa-apa. Silakan langsung aja. Iya. Manfaatnya dapat mengetahui apa? Bentuk. Manfaatnya. Mengetahui organ-organ, morfologi. Morfologi berarti apa? Bentuk Ikan, bentuk ikannya. bentuk ikan. Jadi kan tadi manfaat ya, belajar morfologi dan anatomi. Manfaatnya apa? Biar tahu misalkan kita budidaya, sekiranya yang cocok dengan lingkungan kita itu apa. Seperti itu ya. Adaptasinya ikan. Dan dilihat dari mana? Dari bentuk tubuhnya ikan, bentuk mulutnya ikan. Nanti kalau kita kasih pakan juga sama. Ada yang namanya pakan tenggelam sama terapung. Kalau ikannya ada di bawah terus, berarti bisa kita kasih pakan tenggelam gitu kan, nggak mungkin juga kita kasih yang terapung ya kan, nanti takutnya pakannya nggak kemakan, seperti itu. Paham ya? Jadi untuk budidaya itu seperti itu. Kenapa kita harus belajar morfologi, anatomi, dan fisiologi? Bagaimana? Cukup jelas atau belum? Bagaimana? Cukup jelas? Jelas Sama-sama. ya. Oke, silakan ditutup aja. Sekian dari kami, kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Udah cukup bagus ya. Meskipun masih agak malu-malu ya. Gak apa-apa, kita belajar bersama di sini ya. Ya. Oke, sudah ya. Untuk nanti hasil laporannya bisa dikumpulkan. Kalau misalkan mau diperbaiki boleh. Yang belum ada nama kelompoknya silakan dilengkapin. Ya, kita akan
selesaikan pembelajaran pada hari ini ya. Kira-kira waktu pengamatan ya kan, apa sih yang sampean hadapi? Adakah kesulitan? Kira-kira apa waktu pengamatan? Sulit ini Bu, sulit membuka waktu anatomi. Kira-kira ada kesulitan atau lancar? Apa kesulitannya? Ngambil organnya. Terus apa lagi yang kesusahan? Organnya aja ya. Nah, kesusahan pengambilan organ dalam itu biasanya kalau ikannya nggak segar Cah, itu memang agak sulit ya kan, karena udah nempel-nempel ya. Seperti tadi ikan mana ya yang dapat ikan bandeng seperti tadi itu kan agak nempel, jadi kesusahan untuk mengidentifikasi. Terus sepertinya waktu membuka pembedahan ada yang ini kena alatnya ya, jadi mungkin pecah kayak kelompok 3 kan ya, ada yang pecah tadi salah satu organnya ya. Tapi kalau untuk yang ikannya segar saya kira bisa diamati dengan detail, warnanya juga masih bagus ya. Kira-kira apa yang sama dapatkan Cah dari pembelajaran hari ini? Apa ini? Wah, ini dari kelompok 4 ya. Aura. Setelah pembelajaran hari ini saya lebih tahu macam-macam bentuk ikan, ciri-ciri ekornya, tubuhnya, dan ini berguna untuk pemilihan jenis bentuk. Betul. Jadi tahu bentuk tubuhnya, tahu ekornya. Ini untuk budidaya nanti ya, pemilihan spesiesnya. Terus apalagi kira-kira? Ini. Ya, ini yang tadi saya bilangkan. Jadi tiap-tiap ikan kan macam-macam ya bentukannya. Nanti kayak tadi lele di bawah ya kan, kita kasih pakan yang tenggelam tetap bisa dimakan. Jadi manfaatnya banyak untuk budidaya ya. Salah satunya tadi yang disampaikan sama Aura dan juga Reni ya. Nah, ini saya mau mengajak kalian untuk mengerjakan kuis ya kan. Untuk kira-kira hari ini sudah paham belum pengamatannya ya? Sudah katanya gitu. Silakan diambil HP-nya masing-masing, ya kan? Sudah bisa yang lainnya. Selvia. Jangan lihat buku ya, kuis ini kuis. Sudah? Sudah, oke. Yang sudah kita lihat dulu. Kira-kira perangkat pertama siapa? Agalu Eka. Ya, terus betul semua. Made, mana Made? Made betul semua. Sylvia, mana Sylvia? Kelihatan ya? Ini lihat ini ya. Ini Eka 5, Made. Terus Sylvia. Arga, mana Arga? Eki. Terus Selfie, Dewi. Nah, ini dia. Saya kira sudah paham. Kalau mau mengulang lagi, Bu, saya mau coba-coba lagi, silakan. Ya, saya kasih kesempatan 5 menit sebelum kita akhiri belajar hari ini. Ya, sudah selesai ya. Baik, jadi kuis hari ini sebagai penutup ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Harapan saya materi hari ini tetap diingat-ingat dan diaplikasikan nanti waktu kita praktek ya kan di kolam dan juga budidaya di kelas 11 dan juga kelas 12 nantinya. Atau mungkin kalau sampean punya kolam di rumah bisa praktekkan di rumah. Kenapa harus kita mempelajari morfologi, anatomi dan fisiologis untuk memilih spesies yang cocok di lingkungannya sampean semua. Demikian, saya ulangi lagi, ada pertanyaan lagi sampai sini? Cukup jelas ya belajar hari ini ya. Terima kasih. Nanti gamesnya masih kita lakukan lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.